Yesus, kami mengucap syukur Tuhan untuk malam yang penuh dengan sukacita. Karena kami tahu Tuhan, Kau ada bersama dengan kami pada malam hari ini. Sekalipun kami beribadah secara online Tuhan, tapi kami percaya bahwa kuasa Tuhan tidak terbatas. Engkau hadir bersama-sama dengan kami. Oleh karena itu Tuhan, segala kuasa yang bukan berasal dari Tuhan, kami usir enyah keluar dari tempat ini di dalam dan demi nama Tuhan Yesus. Tidak ada kuasa iblis yang bisa mengganggu kami untuk kami beribadah kepada Engkau. Mari Tuhan Yesus, Engkau urapi setiap kami, baik hamba-Mu yang menyampaikan kebenaran firman, maupun jemaat-Mu yang mendengarkan. Sehingga semua kami Tuhan, cara pikir kami, paradigma kami, hati kami boleh diubahkan. Kami boleh menjadi pribadi-pribadi yang semakin hari semakin menyenangkan hati Engkau. Karena kami tahu Tuhan, kami hidup hanya untuk menyenangkan Tuhan Yesus. Dan biarlah segala puji, hormat, kemuliaan kami kembalikan ke dalam satu nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Mari kita semua yang siap mendengarkan kebenaran firman Tuhan malam hari ini, sama-sama kita katakan, amin. Shalom semuanya. Nah, malam hari ini tema saya akan membawakan tentang menerjang badai kehidupan. Saya punya dua alasan mengapa saya ambil tema ini. Yang pertama, bahwa kehidupan kita semakin hari itu bukan semakin mudah, tetapi semakin sulit, Bapak Ibu Saudara sekalian. Yang kedua, bahwa Tuhan itu tidak pernah salah mengizinkan masalah yang terjadi dalam kehidupan kita. Tuhan tahu ketika Dia mengizinkan masalah terjadi dalam kehidupan saudara dengan saya, Tuhan punya alasan yang tepat, Tuhan punya tujuan yang tepat untuk itu semua. Oleh karena itu, malam hari ini saya ingin untuk setiap kita, anak-anak Tuhan, ketika kita berdoa kepada Tuhan, kita tidak hanya berdoa minta Tuhan, tolong angkat masalahku. Kita tidak lagi berdoa berkata, Tuhan tolong ringankan bebanku. Tetapi ketika kita berdoa kepada Tuhan, kita meminta kekuatan yang datang daripada Tuhan, sehingga kita bisa menerjang setiap badai di dalam kehidupan ini. Amin, Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan. Yuk sama-sama kita buka di dalam Markus 6, ayat yang ke-45 sampai dengan ke-52. Markus 6 ayat 45 sampai yang ke-52. Ya, saya bacakan. Yesus berjalan di atas air. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan berangkat lebih dahulu ke seberang ke Betsaida. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Setelah ia berpisah dari mereka, ia pergi ke bukit untuk berdoa. Ketika hari sudah malam, perahu itu sudah di tengah danau, sedang Yesus tinggal sendirian di darat. Ketika ia melihat betapa payahnya mereka mendayung karena angin sakal, maka kira-kira jam 3 malam, ia datang kepada mereka berjalan di atas air dan ia hendak melewati mereka. Ketika mereka melihat dia berjalan di atas air, mereka mengira bahwa ia adalah hantu, lalu berteriak-teriak, sebab mereka semua melihat dia dan mereka pun sangat terkejut. Tetapi segera ia berkata kepada mereka, tenanglah, aku ini, jangan takut. Lalu ia naik ke perahu mendapatkan mereka dan angin pun redahlah. Mereka sangat tercengang dan bingung sebab sesudah peristiwa roti itu mereka belum juga mengerti, hati mereka tetap degil. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, ada 3 hal yang harus kita lakukan atau harus kita punya untuk kita bisa menerjang badai di dalam kehidupan. Yang pertama adalah percaya diri. Yuk kita katakan buat diri kita masing-masing, saya harus percaya diri. Ya. Dari mana dasar firman Tuhannya? Coba kita lihat di dalam ayat yang ke-45, perikop yang barusan kita baca. Dikatakan jelas di sana bahwa Yesus memerintahkan murid-muridnya untuk pergi ke seberang. Yesus yang memerintahkan dan bahkan Yesus sendiri yang menentukan tujuannya kemana murid-murid itu harus menyeberang, yaitu ke Betsaida. Dan ketika murid-murid ini sudah taat melakukan seperti yang Tuhan Yesus perintahkan, mereka menyeberang ke Betsaida. Apa yang terjadi? Di tengah danau mereka mengalami badai. Di tengah danau mereka mengalami masalah, Bapak Ibu Saudara sekalian. Nah, apakah Yesus itu tidak tahu kalau bakalan murid-muridnya akan mengalami badai di tengah danau? Yesus tahu, Bapak Ibu Saudara sekalian. Yesus amat sangat tahu kalau murid-muridnya nanti akan mengalami badai angin sakal. Tetapi toh Tuhan tetap memerintahkan murid-muridnya untuk menyeberang ke Betsaida.
Mengapa? Karena Yesus melihat bahwa badai itu adalah hal yang biasa, bahwa masalah yang akan menimpa murid-muridnya di tengah danau itu adalah hal yang biasa, bukan masalah yang akan membuat mereka binasa, bukan masalah yang akan membuat mereka terpuruk. Di ayat ini, Bapak Ibu Saudara sekalian, Yesus menunjukkan kepada kita semua bahwa masalah itu adalah hal yang biasa, baik masalahnya kecil, baik masalahnya besar. Tuhan Yesus katakan masalah itu adalah hal yang biasa dan masalah itu dapat terjadi kepada siapapun, sekalipun anak Tuhan. Oleh karena itu, yuk saudara sekalian, mulai malam hari ini, jangan lagi kita mengatakan, aduh masalahku luar biasa ya, aduh aku nggak bisa ya. Tetapi kita harus katakan masalah yang datang dalam kehidupanku, sekalipun itu kelihatannya masalahnya rumit, sekalipun kelihatannya masalah itu cukup besar, tetapi katakanlah masalah itu adalah hal yang biasa. Sejak dahulu dari perjanjian lama sampai perjanjian baru, bahkan ketika Yesus datang ke dunia sampai dia mati di atas kayu salib, Yesus juga mengalami masalah di dalam kehidupannya. Hari ini kita ikut cara pandang Yesus terhadap sebuah masalah. Kalau Tuhan Yesus sudah mengatakan di dalam kebenaran firman-Nya bahwa masalah itu adalah hal yang biasa, maka kita pun sebagai anak Tuhan, sebagai pengikut Yesus, kita pun juga mengatakan masalah itu adalah hal yang biasa. Mulai malam ini, jangan lagi kita terlalu mengagung-agungkan masalah. Jangan lagi kita terlalu membesar-besarkan masalah dalam kehidupan kita. Tetapi katakanlah bahwa masalah itu adalah hal yang biasa. Kita pun orang yang biasa. Tetapi bersama Yesus yang luar biasa, kita pun akan menjadi orang yang luar biasa, yang akan bisa menerjang badai di dalam kehidupan kita semua. Amin, Bapak Ibu Saudara sekalian. Percaya diri itu perlu Bapak Ibu Saudara sekalian ya. Karena apa? Orang yang percaya diri itu adalah orang yang siap menghadapi apapun. Orang yang percaya diri adalah orang yang tetap berani tampil menghadapi masalah. Terlebih lagi kita sebagai anak Tuhan, kita harus percaya diri ketika kita menghadapi badai. Karena apa? Karena kita punya Yesus, itu yang pertama. Yang kedua, karena kita ini adalah orang-orang pilihan Tuhan. Kita diciptakan serupa dan segambar dengan Tuhan. Dan kita diberikan kuasa untuk menaklukkan dunia dengan segala permasalahannya. Kita diberikan kuasa oleh Tuhan untuk kita bisa menaklukkan segala permasalahan yang ada di dunia. Dalam Kejadian 1 ayat 26 dikatakan berkuasa atas seluruh bumi. Artinya saudara dengan saya dipilih Tuhan, diciptakan serupa dan segambar. Dan kita semua diberikan kuasa untuk kita bisa mengalahkan masalah yang ada di dunia. Yang ketiga, kenapa kita harus percaya diri ketika kita menghadapi badai? Di dalam 1 Korintus 10 ayat 13a dikatakan, Tuhan mencobai tidak melebihi kekuatan. Artinya, ketika Tuhan mengizinkan masalah itu terjadi dalam kehidupan kita, Tuhan itu melihat bahwa kita itu mampu untuk melewati masalah di dalam kehidupan kita. Masalah setiap kita berbeda-beda, porsinya berbeda-beda. Masalah saya dengan masalah saudara tidak tertukar, karena Tuhan mengizinkan semuanya itu terjadi dalam kehidupan kita, sudah sesuai dengan kapasitas dan kemampuan kita masing-masing, Bapak Ibu Saudara sekalian. Hari ini yuk, apapun yang saudara alami, saudara mau mengalami masalah ekonomi, masalah pergumulan dalam rumah tangga, masalah dengan mertua, masalah dengan menantu, masalah kesehatan, masalah dengan anak, masalah pelayanan, apapun masalah itu, percayalah bahwa semuanya tidak melampaui kekuatan saudara. Tuhan sudah tahu kapasitas dan kemampuan saudara masing-masing. Hari ini kita katakan, saya berkuat, saya bersama Yesus, saya pasti bisa. Amin, Bapak Ibu Saudara sekalian. Sebagai anak Tuhan juga dikatakan di dalam Roma 8 ayat yang ke-37, bahwa kita lebih dari orang-orang yang menang, oleh karena Dia yang mengasihi kita. Nah, kemenangan di sini bukan hanya berbicara tentang masalah yang dipulihkan, Bapak Ibu Saudara sekalian, tetapi kemenangan di sini berbicara bahwa tidak ada sesuatu apapun yang dapat memisahkan kita daripada kasih Yesus. Dan bukankah tidak ada yang jauh lebih hebat
daripada kasih Yesus buat kita semua. Mulai hari ini jangan kita percaya diri karena kita punya harta yang melimpah. Jangan kita percaya diri karena kita punya jabatan yang tinggi. Jangan percaya diri karena kita punya kehidupan yang baik. Jangan kita percaya diri karena kita sudah melayani Tuhan luar biasa. No, karena apa? Kalau kita punya percaya diri, kita tempatkan percaya diri kita kepada hal-hal yang bersifat jasmani, maka ketika masalah itu datang dalam kehidupan kita, maka percaya diri itu pun akan runtuh seiring masalah itu datang di dalam kehidupan kita. Kita harus percaya, kita percaya diri karena kita punya kasih Yesus. Kita harus percaya diri karena sebagai anak Tuhan kita lebih dari orang yang menang karena kasih Yesus yang tidak dipisahkan daripada kehidupan kita. Kita belajar ya dari seorang perempuan Kanaan di dalam Matius 15 ayat yang ke-26 dan ke-27. Coba kita lihat ya. Perempuan ini adalah seorang perempuan Kanaan. Ketika dia berjumpa dengan Yesus, dia minta tolong sama Tuhan Yesus. Dan kemudian Yesus menjawab kepada perempuan Kanaan ini berkata demikian. Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, perempuan ini bukanlah perempuan orang Yahudi, ya. Dia adalah perempuan non-Yahudi. Dan pada zaman dahulu, orang yang bukan Yahudi itu dianggap sebelah mata, dianggap remeh, dianggap hina. Tetapi orang Yahudi itu merasa bahwa mereka adalah orang-orang yang spesial di mata Tuhan, sehingga mereka menganggap remeh orang non-Yahudi. Dan perempuan Kanaan ini orang non-Yahudi. Tetapi ketika dia minta tolong kepada Yesus, Yesus menjawab seperti itu. Pernyataan Yesus mungkin menyakitkan hatinya, tetapi kita lihat bagaimana perempuan ini menjawab Yesus. Dia berkata, benar Tuhan, namun anjing itu makan dari remah yang jatuh dari meja tuannya. Dia membenarkan semua perkataan Yesus. Dia tidak membantah sekalipun. Dia juga tidak merasa sakit hati. Dia tidak kecewa. Dia tidak putus asa dengan segala perlakuan yang dia terima dari orang lain yang menganggap dia remeh. Dia juga tidak kecewa dan putus asa dari jawaban Yesus. Tetapi dengan yakin dia berkata, benar Tuhan. Namun anjing itu makan dari remah yang jatuh dari meja tuannya. Mengapa perempuan ini begitu percaya diri bisa menjawab Yesus seperti itu? Karena dia punya percaya diri yang benar. Dia percaya diri bahwa kasih Yesus pun juga ada untuk dirinya. Sekalipun dia orang non-Yahudi, dia percaya bahwa kasih Yesus itu selalu ada bagi dirinya. Dia percaya bahwa Yesus pun juga mengasihi dirinya. Amin, Bapak Ibu Saudara sekalian. Yuk, sebagai biji mata Tuhan, Tuhan itu selalu memperhatikan kita semuanya. Pandangan Yesus tidak pernah lepas daripada kita semua. Apa yang saudara alami malam hari ini, ketika Anda berjuang dengan mencucurkan air mata, ketika Anda berdoa dengan tetesan air mata, ketika saudara di dalam masalah, tetapi saudara masih melakukan firman Tuhan, Anda masih bersyukur. Percayalah, sekalipun malam hari ini saudara belum melihat pertolongan Tuhan, tapi Tuhan melihat semuanya. Tuhan memperhatikan keadaan saudara. Mulai malam hari ini, yuk kita semua, jangan lagi ada pertanyaan-pertanyaan. Ketika masalah itu terjadi, saudara bertanya, kenapa Tuhan kok harus terjadi seperti ini kepadaku? Mengapa harus saya Tuhan? Mengapa saya Tuhan? Kalau Anda bertanya seperti ini, Bapak Ibu Saudara sekalian, berarti secara tidak langsung Anda sudah underestimate terhadap diri Anda sendiri. Ketika Anda bersikap seperti ini, itu membuat hati kecil kita itu menciut, membuat kita itu patah semangat, membuat kita itu khawatir, membuat kita itu putus asa. Nah, bagaimana kita bisa menerjang badai kalau kita belum kita sudah putus asa, Bapak Ibu Saudara sekalian. Saya berikan contohnya. Ketika misal di dalam perkumpulan ibadah, seorang hamba Tuhan meminta si A untuk berdoa. Hamba Tuhan ini berkata, tolong si A pimpin dalam doa. Kemudian si A ini menjawab, oh, kenapa saya, Pak? Jangan saya, jangan. Artinya apa? Secara tidak langsung dia berkata bahwa, Pak, saya tidak mampu untuk memimpin doa. Begitupun juga dengan kita. Ketika masalah itu datang dalam kehidupan kita, kemudian kita bertanya kepada Tuhan, Tuhan, kenapa sih kok harus saya? Mengapa Tuhan ini terjadi kepada saya? Di saat itu juga
Anda underestimate kepada kemampuan diri Anda sendiri, Bapak Ibu Saudara sekalian, ya. Saya pernah mengalami hal yang seperti ini. Saya adalah seorang ibu rumah tangga, ya. Kemudian pada satu hari saya ingin belajar kebenaran firman Tuhan itu lebih lagi, sehingga saya mendaftar di sekolah teologi untuk ambil S1. Kemudian sebelum saya mendaftar, saya bertanya kepada hamba Tuhan di sana. Saya bilang, Bu, kalau sekolah teologi itu kira-kira tugasnya susah nggak ya? Saya takut loh, Bu, nanti saya nggak bisa ngerjain tugasnya. Nanti sudah masuk sekolah teologi terus nggak lulus, gimana, Bu? Nah, kemudian hamba Tuhan ini menjawab saya seperti ini. Dia bilang, Debbie, kalau kamu bertanya seperti itu, kamu itu seperti prajurit yang sudah kalah duluan sebelum berperang. Waduh, Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika hamba Tuhan itu menjawab saya seperti itu, saya bisa merasakan wajah saya dan telinga saya tuh panas ya, karena apa? Saya malu. Tetapi berkat kalimat yang diutarakan oleh hamba Tuhan ini membuat saya sadar, memotivasi saya sendiri. Saya berkata, iya, saya harus percaya. Saya harus percaya diri karena apa? Bahwa saya ketika masuk sekolah teologi itu bukan dengan kekuatan saya, tetapi ketika saya sekolah teologi, saya akan belajar di sana dengan hikmat dan kekuatan yang datang daripada Tuhan. Dan puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara sekalian, S1 teologi sudah saya selesaikan dalam 4 tahun, dan kemudian saya lanjut ambil S2, dan saat ini pun saya juga sudah menyelesaikan S2 saya, dan biarlah itu semuanya hanya untuk puji hormat Tuhan. Karena ketika saya bisa lulus S2, Bapak Ibu Saudara sekalian, itu semua hanya karena anugerah Tuhan. Belasan tahun saya sudah menjadi ibu rumah tangga. Otak yang saya punya ini saya hanya pakai untuk baca majalah, untuk baca novel, untuk nonton sinetron, nonton infotainment. Tetapi kalau saya bisa lulus sampai di S2 teologi, itu semua hanya karena kebaikan dan kemurahan Tuhan. Amin, Bapak Ibu Saudara sekalian, ya. Yuk mulai malam hari ini kita buang semua sikap putus asa kita. Kita buang semua rasa minder, kecil hati. Kita tidak akan pernah bisa menerjang badai dengan sikap yang seperti itu. Malahan yang ada adalah masalah yang akan menelan kita sendiri, Bapak Ibu Saudara sekalian. Sebelum kita menang terhadap badai, sebelum kita menerjang badai kehidupan, kita harus menang terhadap diri kita sendiri, yaitu apa? Kita harus percaya diri. Letakkan kepercayaan diri kita di tempat yang benar, karena kita punya Yesus dan kita dipilih oleh Yesus menjadi anak-anaknya yang diberikan kuasa untuk menaklukkan dunia dan segala tawarannya, untuk menaklukkan segala permasalahan di dalam kehidupan ini. Amin. Jangan letakkan lagi kepercayaan diri kita, oh karena kita punya pasangan yang baik, kita percaya diri karena kita punya jabatan yang tinggi, kita percaya diri karena kita punya pelayanan yang luar biasa, kita percaya diri karena kita punya harta yang banyak. No, Bapak Ibu Saudara sekalian, percaya dirilah karena jati dirimu di dalam Tuhan. Amin, Bapak Ibu Saudara sekalian. Dengan kita punya percaya diri, maka saudara akan mendapatkan kekuatan, saudara akan mendapatkan semangat untuk bisa menerjang badai. Dan saya tahu bahwa orang-orang itu adalah Anda semuanya, karena Anda adalah anak-anak Tuhan yang dipilih Tuhan dan diberikan kekuatan dan kuasa yang datang daripada Bapa di surga. Amin. Itu yang pertama, Bapak Ibu Saudara sekalian. Yang kedua, apa yang harus kita lakukan? Yang kedua adalah kita harus percaya kepada Tuhan. Ya, coba kita lihat di dalam ayat yang ke-48, Bapak Ibu Saudara sekalian. Ketika ia melihat betapa payahnya mereka mendayung karena angin sakal, maka kira-kira jam 3 malam ia datang kepada mereka, berjalan di atas air, ia hendak melewati mereka. Murid-murid ini mengalami badai bukan baru jam 3 pagi, tetapi sejak malam mereka itu sudah mengalami badai, ya. Kita bisa lihat yang lebih jelas lagi di dalam Matius 14 ayat 24 sampai 25. Anda bisa baca sendiri nanti setelah selesai ibadah. Nah, ketika Yesus melihat bahwa murid-muridnya itu diterjang badai, mengapa kok pada waktu itu Tuhan Yesus itu tidak segera menolong Bapak Ibu Saudara sekalian, ya? Kita percaya bahwa ketika Yesus itu datang menolong mereka jam 3 malam, saya percaya mereka sudah menunggu pertolongan Yesus itu sudah berjam-jam lamanya, sudah
9 jam mereka menunggu pertolongan Yesus. Mereka diambang-ambingkan oleh angin sakal. Tetapi yang mau Yesus jelaskan di sini, sekalipun mereka sudah menunggu pertolongan Yesus berjam-jam lamanya, tapi pada akhirnya pertolongan Tuhan itu datang menolong mereka. Di dalam ayat yang ke-48 ini dikatakan jelas Bapak Ibu Saudara sekalian, bahwa sekalipun mereka menunggu pertolongan Yesus, tapi yang Yesus ingin yakinkan kepada kita semua malam hari ini, sekalipun kita sedang menunggu pertolongan Yesus, tapi pertolongan Tuhan itu pasti datang. Amin, Bapak Ibu Saudara sekalian. Kadang di dalam masalah kita menanti pertolongan Tuhan, namun pertolongan Tuhan itu tidak kunjung datang. Kita memang nggak suka dengan yang namanya proses. Proses menunggu itu nggak enak. Tetapi percayalah bahwa di dalam proses kita menunggu, Tuhan itu sedang mengubah cara pandang kita yang salah. Tuhan sedang memotong karakter kita yang salah. Dan melalui proses, Tuhan sedang mengajarkan kita untuk menjadi orang yang tahan banting. Amin. Perenang yang latihannya itu lebih lama, dia pasti punya stamina dan kekuatan nafas yang lebih baik daripada perenang yang latihannya sebentar, Bapak Ibu Saudara sekalian. Nah, begitupun dengan kita, sekalipun prosesnya lama, tetapi kita harus tetap percaya kepada Tuhan. Sekalipun kelihatannya Tuhan itu terlambat untuk menolong, namun dapat dipastikan bahwa Tuhan akan datang menolong, dan itu sebuah kepastian. Karena di dalam kekristenan tidak ada kemungkinan. Semuanya adalah pasti. Janji Tuhan itu iya dan amin. Tuhan pasti akan datang menolong. Ini yang ingin Tuhan sampaikan kepada kita semua malam hari. Sekalipun saat ini kita belum melihat pertolongan Tuhan, sama dengan murid-murid Yesus yang berjam-jam lamanya terombang-ambing di tengah danau. Namun pada akhirnya pertolongan Yesus itu ada buat mereka. Nah, di dalam ayat yang ke-50, Tuhan berkata kepada muridnya, "Aku ini jangan takut." Ya, karena ketika mereka melihat Yesus berjalan di atas air, Bapak Ibu Saudara sekalian, mereka takut mengira Yesus itu adalah hantu. Kemudian Yesus langsung berkata, "Aku ini jangan takut." Yesus menenangkan hati mereka. Kemudian di ayat yang ke-51, baru Yesus menenangkan badai. Mengapa saudara? Kok pertama Yesus itu menenangkan hati mereka dulu sehingga Yesus berkata, "Aku ini jangan takut." Kemudian setelah itu baru Yesus menenangkan badai. Mengapa tidak terbalik? Bapak Ibu Saudara sekalian, apa yang Yesus lakukan itu semuanya sudah ada tujuannya. Yesus tidak melakukan semuanya itu asal-asalan aja. Karena apa? Bagi Yesus, dia ingin menekankan kepada murid-muridnya pada malam hari itu. Bagi Yesus, murid-murid ini perlu untuk percaya kepada Yesus terlebih dahulu daripada badai itu reda. Amin, Bapak Ibu Saudara sekalian. Oleh karena itu malam hari ini, yuk kita harus percaya kepada Tuhan. Jangan pusingkan masalah itu belum selesai atau tidak selesai bagaimana. Buang semuanya itu. Malam hari ini Tuhan ingin supaya kita itu lebih percaya lagi kepada Tuhan, Bapak Ibu Saudara sekalian. Untuk kita bisa menerjang badai kita, kita perlu percaya kepada Yesus. Jangan takut. Masalah itu memang membuat kita takut. Masalah itu memang sering membuat kita tidak percaya kepada Tuhan. Namun pilihannya itu ada di tangan kita sendiri. Coba kita lihat ketika Tuhan menyuruh Petrus berjalan di atas air. Ya, coba kita lihat di dalam Matius 14, ayat yang ke-29 sampai yang ke-30. Waktu Petrus melihat Yesus, Petrus berkata, "Tuhan, itukah engkau? Kalau memang benar itu engkau, biarkan aku berjalan mendapatkan engkau." Dan kemudian Yesus menjawab, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam. Saudara, mengapa Petrus itu tenggelam? Karena ketika dia merasakan badai, angin, tiupan angin, ketika Petrus merasakan masalah, dia takut. Padahal apa? Yesus tetap ada di sana. Yesus tetap ada di depan Petrus. Yesus tidak pergi ketika angin itu menerpa Petrus. Kesalahannya ada di Petrus karena Petrus membiarkan masalah itu menakuti dirinya.
itulah letak kesalahan yang sering kita lakukan, saudara sekalian. Ya, kita membiarkan masalah itu menakuti kita, dan kita sedang masuk dalam perangkap iblis. Oleh karena itu, ayo kita perlu percaya kepada Tuhan dengan alasan yang benar. Karena apa? Karena Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang dahsyat. Karena Tuhan adalah Tuhan yang mengasihi kita. Karena Tuhan Yesus sudah berkorban dan menyerahkan nyawanya di atas kayu salib. Kalau dia sudah menyerahkan semuanya buat kita, masakan dia tidak akan mengulurkan tangannya untuk menolong saudara dengan saya. Kita juga harus percaya kepada Tuhan karena apa? Dia adalah Allah yang setia. Dia Allah yang tidak pernah berubah dari dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Bumi ini bisa berubah, manusia bisa berubah, semuanya bisa hancur, Bapak Ibu Saudara sekalian. Tetapi kasih setia Tuhan itu ada sampai selama-lamanya. Kita harus percaya kepada Tuhan karena sifat dan karakter Tuhan yang kita tahu. Bukan jangan lagi kita percaya kepada Tuhan. Oh, kalau kita tidak ada masalah, kita percaya kepada Tuhan. Kalau nanti masalah datang, nah percayanya sama Tuhan mulai turun. Atau bahkan hilang sama sekali. Ya, itu kesalahan yang harus kita koreksi. Karena begini, tidak ada hubungannya percaya kepada Tuhan dengan masalah, Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya, kalau nggak ada masalah, baru kita percaya kepada Tuhan. Kemudian kalau ada masalah, kita jadi tidak percaya kepada Tuhan, berarti percaya kita kepada Tuhan itu percayanya musiman. Yang musiman itu hanya buah, Bapak Ibu Saudara sekalian, ya. Buah durian, buah mangga, ya, belewah. Nah, itu musiman. Tetapi percaya kepada Tuhan jangan musiman, Bapak Ibu Saudara sekalian, ya. Baik waktunya baik ataupun tidak, tetap percaya. Mau ada masalah atau tidak, kita harus tetap percaya kepada Tuhan. Amin. Nah, percaya kepada Tuhan itu seperti apa? Ada 5 hal yang harus kita pelajari, ya. Yang pertama adalah apa? Percaya kepada Tuhan bahwa hidup kita ditentukan oleh Tuhan. Dalam Amsal 20 ayat 24. Hidup kita bukan ditentukan oleh kata orang, hidup kita bukan ditentukan oleh masalah dalam kehidupan kita, tetapi hidup kita ditentukan oleh Tuhan. Yang kedua, percayalah bahwa Tuhan pasti menolong. Dalam 1 Korintus 10 ayat 13c dikatakan, pada waktu kamu dicobai, ia akan memberikan kepadamu apa? Jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Percayalah saudara kepada Tuhan bahwa ketika dia mengizinkan masalah itu terjadi, Tuhan juga menyiapkan jalan keluarnya bagi kita. Yang ketiga, percaya kepada Tuhan itu juga harus percaya kepada setiap keputusan Tuhan dalam kehidupan kita. Sekalipun keputusan Tuhan itu tidak seperti yang kita inginkan. Ketika Tuhan mengizinkan masalah itu terjadi dalam kehidupan kita, itu tidak kita inginkan, tapi percayalah, masalah yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita pasti membawa kebaikan, asal kita semua bersandar dan berharap kepada Yesus. Amin. Percaya kepada Yesus bahwa apa? Yesus itu memperhatikan apa yang sedang kita alami, apa yang sedang kita tabur saat ini. Tuhan memperhatikan. Di dalam Markus 6 ayat 47 sampai 48, ketika murid-muridnya diterjang angin sakal di tengah danau. Pada waktu itu Yesus ada di mana? Yesus ada di darat, Yesus ada di atas bukit berdoa sendirian. Murid-muridnya sendirian di tengah danau. Apa yang mereka lihat ketika di tengah danau? Mereka tidak melihat apa-apa. Mereka tidak melihat pertolongan. Pada waktu itu gelap, Bapak Ibu Saudara sekalian. Mereka tidak melihat pertolongan, mereka tidak melihat Yesus. Yang mereka lihat adalah masalah. Tetapi lihatlah, sekalipun Yesus di darat tidak bersama dengan mereka, Yesus tahu apa yang sedang mereka alami. Malam hari ini, sekalipun Anda mengalami masalah, mungkin orang lain tidak tahu, tapi percayalah bahwa Yesus itu memperhatikan saudara. Ada seorang yang bertanya kepada saya seperti ini, Bu, saya dalam masalah, tetapi dalam masalah ini saya sudah praktekkan semua kebenaran firman. Saya tetap mengucap syukur, saya tetap menyembah Tuhan. Tapi mengapa ya kok seolah-olah pertolongan Tuhan itu tidak nampak? Kemudian Tuhan juga tidak berbicara apa-apa kepada saya. Kemudian saya berkata kepada ibu ini, saya bilang, Ibu, tetap lakukan semua hal yang baik yang sudah seperti Ibu lakukan. Lakukan itu terus dengan tulus, dengan setia. Karena jikalau Tuhan tidak berbicara apa-apa, berarti Ibu sudah ada di dalam track yang benar.
Karena begini Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita berada di track yang salah, kita hidup di dalam dosa, kehidupan kita berjalan di luar kebenaran firman Tuhan, maka Tuhan itu tidak mungkin diam saja. Tuhan pasti menegur kita. Karena apa? Tuhan tidak ingin satu orang pun dari anak-anaknya itu binasa. Tuhan tidak ingin satu orang pun untuk hidup di dalam dosa. Amin, Bapak Ibu Saudara sekalian. Tetap percaya kepada Tuhan, lakukan firman Tuhan dan percayalah Dia akan bertindak. Nah ini, percaya juga kepada Tuhan ini menyangkut apa? Percaya waktunya Tuhan. Dalam Pengkhotbah 3 ayat 11 dikatakan, Ia akan membuat segala sesuatu itu indah pada waktunya. Waktu Tuhan itu sempurna. Tuhan tahu waktu yang terbaik untuk menolong kita semua. Tidak terlalu cepat, tidak terlalu lambat. Semuanya tepat pada waktunya. Yang terakhir Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau tadi yang pertama kita harus percaya diri, yang kedua kita harus percaya Tuhan. Yang terakhir kita katakan apa? Hadirkan Tuhan. Kita harus hadirkan Tuhan dalam kehidupan ini. Nah, seperti yang tadi saya bicarakan, ketika Yesus hendak melewati mereka, posisi Yesus ada di depan murid-murid. Waktu jam 3 pagi, Yesus menjumpai mereka. Mengapa kok Tuhan itu tidak langsung menolong mereka saat itu juga ketika Yesus menjumpai mereka? Karena Tuhan bertujuan supaya ketika murid-murid ini melihat Tuhan Yesus di hadapan mereka, mereka ini tersadar untuk memanggil Tuhan. Mereka tersadar bahwa mereka membutuhkan pertolongan Tuhan. Mereka tersadar bahwa mereka perlu kehadiran Tuhan. Sehingga mereka tidak hanya fokus menyelamatkan diri mereka dengan kekuatan mereka sendiri. Mungkin pada waktu itu ketika mereka diterjang angin sakal, murid yang satu berkata, kita harus seperti ini supaya kita selamat. Mungkin temannya yang lain berkata, oh nggak bisa kalau seperti itu nanti kita akan tenggelam. Semuanya ribut sendiri, semuanya bingung sendiri. Dan mereka lupa berdoa, mereka lupa menghadirkan Tuhan dalam kehidupan mereka. Padahal kita tahu mereka adalah murid-murid Yesus yang setiap hari hidup bersama Yesus. Dan mereka melihat sendiri bagaimana kehidupan Yesus itu adalah kehidupan yang tidak pernah lepas dari doa. Tuhan mengingatkan mereka kembali bahwa menghadapi masalah tidak dapat memakai kekuatan dan jalan pikiran sendiri, melainkan apa? Perlu hikmat dan pertolongan Tuhan. Kita pun juga harus demikian, Bapak Ibu Saudara sekalian. Harus punya kerendahan hati bahwa kita perlu pertolongan Tuhan. Kita harus punya kerendahan hati untuk kita memanggil Tuhan dan menghadirkan Tuhan dalam kehidupan ini. Tapi ada pertanyaan, loh Bu, kan Tuhan itu sudah maha hadir. Ngapain kok kita itu harus menghadirkan Tuhan lagi? Nah, seperti ini Bapak Ibu Saudara sekalian. Kalau kita misalkan dengan pasangan, kita pergi dinner ya ke sebuah restoran. Kemudian di dalam dinner itu pasangan kita hanya main gadget sendiri, hanya pegang game aja terus. Nah, kira-kira saudara merasakan nggak kehadiran pasangan saudara pada waktu itu? Tidak, karena dia sibuk dengan main game sendiri. Dia sibuk dengan gadgetnya sendiri. Tapi apakah pasangan Anda hadir bersama Anda di dalam restoran itu? Iya, dia ada bersama Anda, tetapi Anda tidak bisa merasakan kehadirannya. Begitupun dalam kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara sekalian. Apalagi masa pandemi seperti ini, ya. Kita semua sibuk stok vitamin, kita semua sibuk stok obat-obatan untuk menanggulangi corona. Semua cari di apotek semuanya habis ya karena semua sudah diborong sama kita semua ya, termasuk kita semuanya. Nah, tapi kita jangan lupa untuk kita memberikan vitamin buat kehidupan rohani kita. Karena ingat ini, mengikut Yesus itu bukan membangun kehidupan jasmani, tetapi mengikut Yesus kita itu sedang membangun kehidupan rohani. Dan kehidupan jasmani yang kita punya saat ini hanyalah untuk menyokong, hanyalah untuk mendukung kehidupan rohani kita. Amin, Bapak Ibu Saudara sekalian. Sehingga dari hari ke hari kita boleh semakin tua, jasmani ini semakin merosot, tetapi iman percaya kita itu tetap terus naik dan tetap terus bertumbuh berakar kuat di dalam Tuhan. Amin, Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita perlu menghadirkan Tuhan dalam hidup ini. Karena apa? Tanpa Tuhan, tidak mungkin kita bisa menerjang badai. Itu sebuah kepastian. Kita harus tahu bahwa tidak ada jalan lain selain jalan Tuhan dan melibatkan Tuhan dalam kehidupan kita.
Kehadiran Tuhan berbicara tentang penyertaan Tuhan, Bapak Ibu Saudara sekalian. Jika kita menghadirkan Tuhan, maka kita akan merasakan penyertaan Tuhan ketika kita melewati badai. Kehadiran Tuhan itu membangkitkan semangat yang sudah mulai kendor. Kehadiran Tuhan itu menghapus rasa takut. Kehadiran Tuhan itu mendatangkan mujizat. Dan kehadiran Tuhan itu membawa perubahan dan pemulihan. Tanpa Tuhan, masalah kita tidak akan pernah selesai. Kita harus ingat bahwa segala sesuatu yang baik datangnya dari Tuhan. Di dunia yang sudah rusak karena dosa ini, tidak akan terjadi kebaikan bila bukan Tuhan yang mengerjakan. Amin. Pemulihan di dalam kehidupan kita itu bukan karena kita sudah melakukan ini, kita sudah melakukan itu, kemudian Tuhan pulihkan. No, itu adalah cara berpikir yang salah. Tetapi pemulihan yang terjadi dalam kehidupan saudara dengan saya, semuanya semata-mata karena anugerah Tuhan. Apapun yang saudara dengan saya lakukan, kita mau melakukan sebaik mungkin. Kita tidak dapat menandingi kebaikan Tuhan. Jadi semua yang baik, semua pemulihan, mujizat yang kita terima, itu semua karena kebaikan Tuhan. Lihat di dalam ayat yang ke-51, ketika Tuhan Yesus masuk di dalam perahu, dikatakan seketika itu juga angin itu reda. Apa yang dilakukan oleh Petrus dan murid-murid Yesus yang lain? Tidak ada. Tetapi ketika Tuhan hadir di dalam perahu mereka, reda, badai itu seketika juga reda, angin sakal itu reda. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, badai reda karena kehadiran Tuhan di dalam perahu. Ayo Bapak, Ibu, Saudara sekalian, mulai malam hari ini jangan fokus dengan hal-hal yang tidak perlu. Hadirkan Tuhan dalam kehidupan kita. Karena apa? Orang yang menghadirkan Tuhan di dalam kehidupannya, dia akan punya sukacita yang keluar dari dalam hatinya. Dia akan punya damai sejahtera yang keluar dari dalam hatinya. Jadi orang yang menghadirkan Tuhan itu bukan sukacita dan damai sejahtera karena dia punya ini dan itu. No, tetapi dia punya damai sejahtera sekalipun badai terus menerpa hidupnya. Dia tetap punya sukacita. Dia punya tetap damai sejahtera di dalam hidupnya karena dia menghadirkan Tuhan sebagai sumber sukacita, sebagai sumber damai sejahtera, dan sebagai sumber kekuatan di dalam hidupnya. Kita nggak usah pusing lagi bagaimana masalah itu dipulihkan, Bapak Ibu Saudara sekalian. Itu semua adalah bagian Tuhan. Tuhan yang menyelesaikan. Bagian kita apa? Hadirkan Tuhan di dalam hidup ini dan biarkan Tuhan menjadi nahkoda di dalam kehidupan kita. Biarkan Tuhan yang memimpin kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara sekalian. Yesus sudah memberikan contohnya kepada kita di dalam ayat yang ke-46 dalam perikop yang tadi kita baca. Dikatakan apa? Yesus di darat, kemudian dia naik ke atas bukit dan dia berdoa sendirian. Yesus berdoa sendirian bukan karena dia show off, bukan. Tetapi Yesus ingin menunjukkan, mengajarkan kepada kita semua bahwa saat teduh, saat sendiri dengan Bapa itu adalah hal yang penting di dalam kehidupan ini. Di situ cara kita menghadirkan Tuhan, Bapak Ibu Saudara sekalian. Ibadah itu baik, ibadah itu bagus. Tetapi jangan pernah lupa saat teduh sendiri setiap hari di rumah, Bapak Ibu Saudara sekalian, ya. Karena mengikut Yesus itu berbicara soal hubungan pribadi, lepas pribadi dengan Yesus sendiri. Kita tidak bisa menghadirkan Tuhan kalau kita hanya mengharapkan hanya ikut ibadah seminggu sekali, seminggu dua kali. No, tetapi setiap hari kita harus punya saat teduh, saat berdua bersama Bapa, Bapak Ibu Saudara sekalian. Ketika saudara menghadirkan Tuhan dalam kehidupan saudara, maka saya percaya bahwa saudara tidak akan pernah takut lagi menghadapi badai sebesar apapun. Bahkan saya percaya saudara akan berkata, bersama Yesus tidak ada satu masalah pun yang bisa menakutkan bagi diriku. Amin, Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya, yuk cukup sekian khotbah saya malam hari ini. 3 hal yang harus kita punya atau harus kita lakukan supaya kita bisa menerjang badai kehidupan. Yang pertama, kita harus percaya diri. Yang kedua, kita harus percaya Tuhan. Dan yang ketiga, hadirkan Tuhan dalam hidup ini. Amin. Ya. Saya mau tutup dengan kesaksian saya. Nah, saya juga diizinkan Tuhan untuk mengalami masalah di dalam rumah tangga saya. Itu terjadi
sekitar lamanya ya, sekitar 12 sampai 13 tahun Bapak Ibu. Proses itu saya jalani. Nah, ketika saya mengalami problem rumah tangga, saya pada waktu itu saya putus asa, saya patah semangat, saya tidak percaya diri Bapak Ibu Saudara sekalian. Kenapa kok saya bisa sampai saya tidak percaya diri? Padahal sebelumnya saya adalah orang yang percaya diri untuk berbicara di depan apapun itu saya berani lakukan. Tetapi ketika ada wanita lain dalam kehidupan kami, saya mulai tidak percaya diri. Karena apa? Saya menempatkan kepercayaan diri saya di tempat yang salah. Rasa percaya diri saya itu hanya ada di suami. Kalau saya melihat suami saya itu baik, kalau saya melihat suami saya itu tanggung jawab, maka saya percaya diri. Tetapi ketika ada wanita lain, kehidupan suami saya berubah. Yang dulunya dia tanggung jawab, yang dulunya dia baik, semuanya berubah 180 derajat. Nah, bersamaan dengan saya melihat kenyataan seperti itu, rasa percaya diri saya itu hilang. Saya jadi putus asa, saya patah semangat, saya kecil hati, Bapak Ibu Saudara sekalian, ya. Dan pada waktu itu ketika saya mengalami proses, saya itu percaya kepada Tuhan, itu percayanya hanya musiman. Jadi kalau saya diberkati, wah saya percaya sama Tuhan. Tapi kalau saya lihat suami saya mulai uring-uringan, waduh saya down lagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Jadi iman saya tuh up and down gitu ya. Nah, ketika itu terus yang saya lakukan, akhirnya apa? Ketika saya tidak percaya kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh, akhirnya membuat saya itu salah langkah ya. Ketika saya masih dalam proses, suami belum bertobat, saya itu pergi ke cari orang pintar ya. Saya ke peramal, saya ke dukun Bapak Ibu Saudara sekalian, supaya suami saya itu cepat bertobat, supaya suami saya itu kembali lagi ke rumah. Saya melakukan hal-hal yang seperti itu. Nah, pada waktu saya melakukan itu semua, mertua saya itu marah. Mertua saya tegur saya, bilang, "Debbie, kamu tidak boleh seperti ini. Kamu harus tetap berjalan di dalam Tuhan." Mertua saya adalah orang-orang yang takut kepada Tuhan. Mereka berdua memang selalu ke gereja, selalu berdoa, melibatkan Tuhan ya. Tetapi saya percaya Tuhan itu hanya musiman. Dan ketika saya dinasehatin seperti itu, saya juga tidak dengarkan Bapak Ibu Saudara sekalian ya. Saya bandel karena menurut saya menunggu pertolongan Tuhan itu terlalu lama. Dalam pikiran saya Tuhan itu lemot. Menolongnya juga enggak mau, sudah lihat, sudah tahu saya ada dalam masalah, kenapa enggak mau langsung tolong saya? Nah, itu cara berpikir saya yang salah, Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan apa yang terjadi? Ketika saya pergi ke dukun, saya pergi ke orang pintar, masalah itu bukan selesai, tetapi masalah itu semakin hari semakin rumit. Masalah itu semakin hari semakin kompleks. Ya, ketika saya berjumpa dengan suami di rumah kami itu seperti neraka. Barang-barang itu semuanya terbang. Bahkan saya pernah tabrakan mobil ke pagar ya, karena saya jengkel sekali sama suami saya. Saya pun juga mengalami KDRT, tetapi itu sepenuhnya bukan salah suami saya. Bagaimana tidak ketika suami saya baru ngomong 10 kata, mungkin saya sudah 100 kata gitu ya. Jadi suami saya jengkel, KDRT itu terjadi. Kehidupan rumah tangga kami bagaikan neraka. Anak-anak itu ketakutan Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan ketika ini semua terjadi, mertua saya menjadi saksinya, karena pada waktu itu kami masih tinggal bersama dengan mertua ya. Nah, kemudian ketika masalah semakin rumit, pada akhirnya saya menggugat cerai suami saya, Bapak Ibu Saudara sekalian. Tapi kasih karunia Tuhan buat saya dan keluarga itu begitu besar. Saya percaya juga karena semuanya ini bisa terjadi karena orang tua kami, keempat orang tua kami, orang tua saya, mertua saya, mereka benar-benar menjadi pendoa syafaat bagi rumah tangga kami. Bahkan pada waktu itu mama mertua saya berkata, sudah tidak tahu berapa banyak lagi air mata yang jatuh ketika mama mertua mendoakan suami saya. Tetapi saya percaya bahwa kuasa doa itu besar adanya, Bapak Ibu Saudara sekalian. Nah, pada satu hari saya bertobat. Saya berlutut berdoa di kamar saya berdoa, berbicara sendiri dengan Tuhan. Saya berkata, Tuhan, mulai hari ini saya mau bertobat. Saya bertobat bukan dari tempat dugem, bukan bertobat karena narkoba, bukan bertobat karena minuman, tetapi saya bertobat dari cara pikir saya yang salah, paradigma saya yang salah. Saya bertobat untuk itu semua. Dan saya berkata kepada Tuhan, Tuhan saya berjanji, sekalipun ke depan nanti kehidupan itu semakin sulit, saya akan tetap berkata, saya siap Tuhan. Karena mulai malam itu
itu, ketika Tuhan Yesus menjamah saya, Tuhan hadir di dalam kehidupan saya bisa merasakan bahwa hidup ini bukanlah milik saya lagi, tetapi hidup saya sepenuhnya adalah milik Tuhan, Bapak Ibu Saudara sekalian ya. Nah, mulai saat itu setiap hari saya selalu duduk diam di bawah kaki Tuhan. Setiap hari saya duduk diam di dalam hadirat Tuhan. Dalam satu hari itu bisa beberapa jam saya baca firman Tuhan. Saya fokus benar-benar untuk cari Tuhan. Dan puji Tuhan Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika saya mencari Tuhan, ketika saya ada di dalam hadirat Tuhan, Tuhan mengubah cara pandang saya yang salah ya. Kalau sebelumnya saya itu lihat suami itu jengkel, dalam hati saya berkata seperti ini, coba kalau bunuh orang nggak dihukum ya, saya sudah racun ini manusia satu gitu ya. Tapi kemudian ketika saya mencari Tuhan, cara berpikir saya diubahkan, saya dipenuhi kasih Yesus, saya diberikan hati yang baru, sehingga ketika melihat suami, Bapak Ibu Saudara sekalian, saya tidak lagi jengkel, tetapi saya merasa kasihan kepada suami saya, dan saya tiap kali saya lihat suami saya selalu berkata, Tuhan, ini adalah tanggung jawabku, ini adalah kewajibanku untuk membawa suamiku kembali lagi kepada jalan Tuhan, karena aku sebagai istri harus bisa menjadi istri penolong, istri yang harus membawa kembali suaminya ke dalam jalan Tuhan yang benar. Puji Tuhan di tengah ketika saya menghadapi proses, Tuhan membawa saya ke PD Victory ya. Di situ waktu itu saya masih sebagai jemaat, saya belajar di PD Victory dari setiap firman Tuhan yang disampaikan oleh hamba-hamba Tuhan ya, dan juga Bu Eli selalu menguatkan saya, selalu berkata jangan putus asa, jangan putus asa. Saya terus berjuang, dan juga ada Mami Feni yang di PD Victory selalu mendoakan saya juga. Pada waktu itu saya ingat Mami selalu berkata, Debbie percayalah waktunya Tuhan, suamimu itu akan diubahkan. Padahal waktu itu Mami belum kenal sama Romi ya. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika saya mencari Tuhan, di situ saya diajarkan oleh Tuhan untuk belajar mengampuni, mengasihi, melayani. Itu semua Tuhan yang ubahkan. Ketika ada orang yang tanya kepada saya, kamu kok bisa kuat ya? Pulang sampai rumah saya merenung, iya ya saya kok bisa. Di situ saya menyadari bahwa ketika itu semua terjadi, perubahan terjadi dalam kehidupan saya, bukan karena kekuatan saya, tetapi semuanya murni yang datang daripada Tuhan. Tuhan yang mengubahkan saya, Bapak Ibu Saudara sekalian ya. Saya dulu pernah coba, kalau orang kan bilang, Debbie harus sabar. Saya coba sabar 1 kali, 2 kali, ketiga kali meledak itu justru lebih parah Bapak Ibu Saudara sekalian ya. Nah, ketika saya menghadirkan Tuhan dalam kehidupan saya, apakah kemudian rumah tangga kami langsung dipulihkan? Tidak, Bapak Ibu Saudara sekalian ya. Tetap saya mengalami proses. Saya juga menunggu bertahun-tahun untuk rumah tangga kami dipulihkan. Tetapi tentunya ketika pada waktu saya sudah bertobat, saya tetap terus pegang kebenaran firman Tuhan. Saya tetap lakukan apa yang menjadi bagian saya dan bagian suami saya untuk dia bertobat. Saya percaya itu adalah bagian Tuhan untuk memulihkan. Dan puji Tuhan Bapak Ibu Saudara sekalian, tahun 2015 ya, suami saya bertobat Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan tahun 2016 suami saya mengalami perjumpaan pribadi dengan Yesus melalui sakit yang dia derita sampai dia mengancam kehilangan nyawanya, sampai nyawanya terancam. Tetapi puji Tuhan, Tuhan Yesus memberikan kesempatan kedua buat suami saya. Dan hari ini kalau saya melihat perubahan suami saya tahu itu semua hanya karena anugerah Tuhan. Setiap tetesan air mata dari orang tua saya, dari mertua saya, dari saudara-saudara saya, semuanya orang-orang yang mengasihi saya percaya di situ Tuhan boleh mengubahkan suami saya. Setiap hari Bapak Ibu, kalau hari ini saya melihat suami saya itu bisa berdoa sendiri. Setiap hari dia tidak pernah lepas dari kehidupan saat teduhnya sendiri dengan Tuhan. Saya tahu, saya berkata, Tuhan, sungguh ketika kemuliaan Tuhan dinyatakan dalam rumah tangga saya, apa yang dulu-dulu saya alami, sakit hati, kekecewaan saya, itu tidak ada artinya Bapak Ibu Saudara dengan kemuliaan Tuhan. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara sekalian, saya mengajak Bapak Ibu Saudara sekalian malam hari ini, apapun masalah saudara, mungkin berbeda dengan masalah saya,
tetap percaya dirilah, karena saudara adalah orang-orang pilihan Tuhan. Karena Tuhan begitu mengasihi saudara. Saudara harus tetap percaya Tuhan, sekalipun pertolongan sampai malam hari ini belum saudara lihat. Percayalah kepada Tuhan, Dia Allah yang setia, bahwa pertolongannya itu pasti akan datang. Dan juga harus saudara lakukan, hadirkan Tuhan dalam kehidupan ini. Karena hanya kehadiran dan hanya karena anugerahnya aja, kita semua bisa dipulihkan, kita semua bisa menerjang badai di dalam kehidupan ini. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, apa yang saya saksikan malam hari ini, saya tidak bermaksud lain kecuali biarlah ini semua hanya membawa kemuliaan dan puji hormat bagi Yesus Tuhan kita. Tuhan Yesus berkati.